Hai Skrulls, trailer kedua No Way Home dirilis di sebuah fan-event yang sengaja diadakan pihak studio. Dan di sini, secara jelas akhirnya semua villain-villain yang akan dihadapi Spider-Man dimunculkan. Tapi bagaimana nasib dari para villain ini? Apa rencana Peter dan Doctor Strange untuk menyelesaikan masalah di film ini? Bakal kita breakdown trailer Spider-Man No Way Home ini scene per scene. So, langsung aja welcome to Breakdown Channel Universe bareng gue Rian, langsung kita bahas topik kita kali ini. Pertama-tama, trailer dibuka dengan memperlihatkan kita Peter Parker yang terdiam di satu tempat saat hujan, di mana di sini Peter terlihat babak belur dengan mata berkaca-kaca. Sepertinya Peter habis mengalami suatu tragedi nih. Tentunya ini relate dengan kekacauan yang dibuat sama para villain Spider-Man yang datang dari berbagai universe karena ritual Doctor Strange untuk menghilangkan identitas Spider-Man, yang mungkin membuat Peter harus melihat orang-orang yang dia sayang menjadi korban karena kejadian ini. Bahkan di salah satu scene trailer menunjukkan karakter MJ yang terjatuh dari ketinggian yang membuka kemungkinan kalau pacar Peter ini bakal mati. Karena seperti yang dibilang sama Tom Holland dalam satu interviewnya, Spider-Man No Way Home ini akan jadi film yang brutal, dark, dan juga menyedihkan. Makanya nggak heran akan terjadi konflik dan tragedi yang akan memakan banyak korban yang akan terjadi di film ini. Scene berpindah menunjukkan kita kelanjutan dari trailer sebelumnya saat Peter kabur bersama MJ untuk menjauhi para media yang mengejar mereka. Seperti yang kita tahu, ini karena berita hoax pembunuhan Mysterio yang mulai tersebar luas. Di sini Peter dan MJ yang udah dikepung sama helikopter media wipe kantor berita dan televisi lokal di New York yang mengejar mereka secara live yang ditayangkan di televisi. Karena topik tentang identitas Spider-Man ini menjadi highlight di mana-mana. Di sini Peter pengen melindungi identitas MJ dari sorotan media, di mana mereka akhirnya loncat dari jembatan Queens dan ngebawa kabur MJ lewat jalur kereta bawah tanah supaya mereka nggak diikutin lagi sama media-media ini. Di mana di sini terlihat Peter dan MJ yang hampir ketabrak kereta pas mereka kabur lewat terowongan ini. Kalau kita lihat kereta ini sebenarnya mengingatkan kita sama salah satu adegan di Spider-Man 2 waktu Spider-Man Tobey berusaha menahan kereta untuk berhenti dan tidak keluar jalur ya. Oke, lanjut. Di scene berikutnya terlihat Peter yang lagi video callan sama MJ, di mana di sini si Peter bilang kalau sejak dia digigit sama laba-laba, dia cuma punya 1 minggu aja buat hidup normal, yaitu saat MJ tahu tentang identitasnya. Dimana ini nge-refer ke MJ yang di film Spider-Man Far From Home berhasil mengetahui bahwa Peter adalah Spider-Man. Yang di sini belum pernah dia kasih tahu ke teman-teman sekolahnya kecuali Ned. Nah, sejak pertama kali dia digigit laba-laba dan menjadi Spider-Man, kehidupan yang dia alami tentunya menjadi tidak normal. Tentunya karena penyesuaian yang harus dia lakukan dengan kekuatan yang dia miliki. Dan bagaimana dia harus menjaga identitasnya, terutama kepada orang-orang terdekatnya. Nah, 1 minggu dia bisa hidup normal di sini adalah 1 minggu di mana semua orang terdekatnya akhirnya tahu tentang identitasnya. Di mana orang terakhir yang akhirnya tahu adalah MJ di film Spider-Man Far From Home dan dia tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya ini. Aunt May, Ned, dan MJ yang mengetahui identitas Peter sebenarnya punya arti penting bagi kehidupannya. Dengan begitu tentunya Peter punya teman yang mengerti kondisinya yang di sini harus menjalani 2 kehidupan. Sebagai Spider-Man dan juga anak sekolah biasa. Dan tidak ada beban lagi untuk tiba-tiba menghilang menjalankan misi dengan ngumpet-ngumpet dan berbohong kepada mereka. Next, nyambung dengan trailer sebelumnya. Di sini kita bisa melihat Peter yang datang ke Sanctum Sanctorum buat meminta tolong sama Doctor Strange. Dia meminta kepada Doctor Strange untuk membuat orang-orang lupa kalau Peter Parker adalah Spider-Man. Dimana ini tentunya jadi awal dari semua masalah. Ke scene lainnya kita bisa melihat akar masalah dari film ini yang terjadi karena kegagalan ritual Doctor Strange untuk menghilangkan identitas Peter Parker. Dimana di trailer ini Doctor Strange ngejelasin karena Peter udah ngerusak mantra untuk membuat semua orang lupa kalau dia adalah Spider-Man. Ini akhirnya ngebuat universe mereka sekarang kedatangan tamu dari universe lain.
Nah, kegagalan ini sendiri terjadi karena Peter nggak sengaja mengacaukan mantra Doctor Strange dengan banyak ngomong waktu Doctor Strange lagi ngejalanin ritualnya. Karena di sini Peter khawatir kalau orang-orang terdekatnya seperti Aunt May, MJ, dan Ned nggak bisa ingat dia sebagai Spider-Man. Ingatkan betapa pentingnya 3 orang ini mengetahui identitasnya sebagai Spider-Man. So, karena mantra Doctor Strange ini gagal, ini akhirnya ngebuat purpose dan target dari mantranya yang seharusnya digunakan untuk menghapus memori orang-orang soal Spider-Man menjadi merembet ke multiverse dengan ngebuat para villain yang terobsesi sama Spider-Man di berbagai universe akhirnya harus berpindah tanpa sengaja di MCU. Masih di sequence yang sama, kita juga bisa melihat proses kegagalan dari ritual Doctor Strange yang membuat lingkaran sihir buatannya bergerak dengan kacau dan membuka ruang ke dimensi lain yang punya warna ungu mirip seperti dimensi tempat beradanya Secret Timeline yang hancur di series Loki. Sampai akhirnya, Doctor Strange bisa mengendalikan lingkaran sihir ini dengan mengecilkan kembali dan membuat keadaan menjadi normal. At least untuk sementara. Nah, belum diketahui apakah mantra ini sebenarnya berhasil atau tidak, tapi efeknya mengakibatkan pecahnya multiverse yang membawa para villain-villain masuk ke dalam universe MCU. Dan tentunya membawa masalah lain. Nah, sepertinya awalnya Peter Parker dan Doctor Strange ini nggak tahu kalau mantra itu justru membawa para villain dari universe lain untuk masuk ke MCU. Nah, ada scene di basement Sanctum Sanctorum di mana Doctor Strange menjelaskan tentang datangnya para villain dari universe lain. From every universe. Nah, di sini Peter Parker memakai baju jas dan kemeja biru seperti yang dia pakai waktu berhadapan dengan Doc Ock di Flyover. Tapi scene setelahnya justru memperlihatkan si Peter Parker pakai kemeja flanel. Agak-agak mau mengecoh ya trailer ini ya. Nah, di sini artinya Peter baru tahu tentang efek dari mantranya setelah dia bertemu dan diserang Doc Ock yang gak pernah dia tahu siapa Doc Ock ini. Dimana pertempuran Peter dan Doc Ock di Flyover lalu bisa dihandle yang membuat Doc Ock ikut ke basement Doctor Strange dan dikurung di sana. Nah, setelah mengetahui efek ini, tujuan Spider-Man dan Doctor Strange berubah adalah untuk menemukan semua visitor lain dan mengembalikan visitor-visitor dari semua universe tersebut ke universe asalnya. Scene berikutnya lalu nunjukin kita pertarungan Doc Ock dan Spider-Man di atas flyover menuju George Washington yang sebelumnya udah di-tease di trailer pertama dan still image. Nah, buat kamu yang belum tahu, jembatan George Washington ini berada di atas sungai Hudson, yang kalau di film Spider-Man 2 jadi tempat meninggalnya Doc Ock saat dia berusaha menonaktifkan reaktor fusi buatannya. Nah, di salah satu interview, si Alfred Molina sendiri pernah ngejelasin kalau dia sempat nanya ke Jon Watts, sutradara Spider-Man, tentang gimana karakter Doc Ock bisa muncul di No Way Home. Karena kan si Doc Ock faktanya udah mati di Spider-Man 2. Jon Watts selalu ngejelasin ke Molina kalau di MCU gak semua karakter benar-benar mati. Dan cerita karakter Doc Ock di No Way Home ini bisa dilanjutin dari momen terakhir yang kita lihat di film Spider-Man 2. Yang artinya Doc Ock yang ada di film ini adalah varian dari Doc Ock di Spider-Man 2 yang berpindah ke MCU disebabkan karena kegagalan mantra Doctor Strange yang malah menarik orang-orang yang terobsesi dengan karakter Peter Parker dari universe lain. Yang akhirnya merubah takdir dari Doc Ock yang seharusnya bakal mati ngorbanin diri sendiri di ending Spider-Man 2 tapi malah tetap hidup karena nyasar ke universe lain. Di scene selanjutnya terlihat Doc Ock yang di sini berhasil membuat Peter kewalahan dan babak belur. Sampai-sampai part nanotech yang ada di spider suit Peter ini jadi berkurang banyak sehingga dia harus mengalokasikan nanotech di spider suitnya untuk bisa melindungi bagian-bagian tubuhnya yang akan diserang sama Doc Ock. Dimana ini juga pernah dilakukan sama Tony Stark waktu dia lagi ngelawan Thanos di planet Titan. Nah, di sini sepertinya tentakel Doc Ock mampu menyerap nanotech dari kostum spider suit Spider-Man yang mungkin tanpa sengaja dilakukan dan baru tahu nih kalau tentakelnya ini bisa nyerap nanotech. Karena kita tahu kemampuan ini nggak pernah ditunjukin di Spider-Man 2. Ini lalu membuat Peter kehilangan banyak bagian nanotech untuk suitnya. Karena kalau kita lihat awal kedatangan Doc Ock di flyover ini, kondisi tentakelnya ini masih polos tanpa ornamen merah.
Dan waktu Doc Ock mencekik Spider-Man dengan tentakelnya, dan tentakelnya kemudian punya part warna merah yang tentunya berasal dari nanotech spider suit. Di scene lain kita juga bisa melihat ekspresi Doc Ock yang bingung melihat penambahan nanotech merah di tentakelnya. Di Marvel Cinematic Universe sendiri, kita tahu teknologi nanotech sejauh ini baru dipakai sama Tony Stark di armor Iron Man dan juga di spider suit punya Peter, dan baru diciptakan dan ditemukan oleh Tony Stark di film Avengers Infinity War. Nah, teknologi ini tentunya tidak eksis di universe-nya Doc Ock atau di universe-nya Sam Raimi. Makanya dia agak heran dan bingung dengan nanotech ini dan kenapa dia bisa menyerap nanotech ini. Tentunya ada sifat-sifat dari tentakel buatan Doc Ock ini yang ternyata mampu menyerap massa atau energi tertentu yang tidak sengaja tercipta dalam proses pembuatan tentakel ini di film Spider-Man sebelumnya. Nah, nanotech ini sepertinya bukan hanya sekedar diserap dan menambahkan ornamen di tentakelnya, tapi juga bisa menonaktifkan kesadaran dari tentakel-tentakel Doc Ock yang kerap mempengaruhinya untuk berbuat jahat. Nah, kita tahu di ending film Spider-Man 2, Doc Ock ini memang dipengaruhi pikirannya sama tentakel-tentakelnya ini yang memiliki kesadaran mereka sendiri. Dimana akhirnya Doc Ock mampu melawan pengaruh dari tentakelnya dan mengorbankan dirinya di ending Spider-Man 2. Nah, dengan Doc Ock yang ditarik dari universe-nya di akhir film Spider-Man 2 ke MCU, sepertinya si Doc Ock ini ditarik di saat dia masih dipengaruhi sama tentakelnya sendiri. Dan dengan nanotech dari Spider-Man yang di dalamnya juga ada program AI Karen, AI Karen ini membantu untuk menonaktifkan kesadaran tentakel-tentakel Doc Ock yang mungkin juga sebenarnya adalah AI juga. Sehingga membuat Doc Ock jadi lebih kalem dan sadar karena dasarnya memang si Doc Ock ini nggak pengen membuat kehancuran. Ini terlihat dari scene berikutnya di mana Doc Ock berhasil dibawa Peter ke ruangan basement Sanctum Sanctorum dan terlihat si Doc Ock mau bekerja sama. Nah, di sini ini Peter, MJ, dan Ned menanyakan siapa nama asli dari Doc Ock yang dijawab Dr. Otto Octavius. Yang kurang ajarnya sama Peter dan teman-temannya malah ketawa pas ngedenger nama ini karena mereka menganggap kalau nama ini dibuat-buat dan bukan nama aslinya Doc Ock. Dimana ini merupakan callback dari jokes yang pernah kita dengar di film Avengers Infinity War waktu Spider-Man mengira kalau Doctor Strange adalah nama bikinan yang dipakai sama Stephen Strange. Di sini Doc Ock lebih kooperatif dan mungkin nantinya bakal ikut ngebantuin Spider-Man untuk menghadapi villain-villain lainnya. Kita mundur sedikit ke pertarungan Peter dan Doc Ock ya. Di sini kita bisa ngeliat Doc Ock yang ngelempar mobil ke arah Peter, di mana Peter di sini pakai kekuatan Peter Tingle-nya buat menghindari mobil itu, yang sekilas mirip kayak Peter Parker versi Tobey saat dia menghindari mobil yang dilempar sama Doc Ock ke Mary Jane. Nah, di sini ada Easter egg di mana plat mobil yang dilempar Doc Ock platnya bertuliskan ASM 8183. Di mana John Watts nih suka banget naruh referensi lewat plat mobil dan ASM ini udah pasti adalah Amazing Spider-Man. Tapi agak kesulitan nih buat gue untuk mencari referensi dari plat nomor ini karena rata-rata ceritanya dari referensi komik yang gue lihat ini agak-agak nggak nyambung nih. Misalnya Amazing Spider-Man issue 81 di mana Spider-Man melawan villain bernama The Kangaroo. Bisa jadi sih melawan The Kangaroo di sini, tapi kayaknya bukan ini referensinya. Atau bisa juga Amazing Spider-Man issue 81 yang bakal dirilis di tahun ini di tanggal 8 Desember. Di mana Spider-Man bernama Ben Reilly melawan Miles Morales di komik ini. Komiknya masih belum keluar sih, jadi agak susah buat mengambil referensinya. Tapi bisa aja nih ngambil referensi dari komik ini. Lalu mungkin juga Amazing Spider-Man issue 83, di mana Spider-Man melawan The Scammer, villain dari The World Organization Crime, di mana Kingpin punya part paling besar di komik ini. Tapi kayaknya juga bukan ini nih. Terus juga ada Amazing Spider-Man 243, di mana ini dirilis di bulan 8 tahun 83. Di mana MJ kembali ke New York, tapi Spider-Man lagi pacaran sama Amy Powell. Kayaknya ini juga bukan referensinya ya. Nah, ada juga nih Spider-Man issue 246 yang dirilis di bulan 8 tahun 83 juga. Itu sebenarnya nggak benar-benar di awal bulan ya, tapi menariknya di komik ini menceritakan banyak mimpi dari The Watcher yang juga menceritakan tentang multiverse. Jadi mungkin bisa juga ngambil dari referensi komik ini.
Ini baru kali ini nih gue dibikin mikir sama John Watts nih. Agak-agak susah nih buat cari referensinya. Oke, lanjut ke fight scene Doc Ock. Nah, waktu Doc Ock menyerang Peter dan melihat wajah Peter Parker yang bikin kaget, Doc Ock malah bilang, "You are not Peter Parker." Ini bikin kaget sekaligus menjadi penjelas kalau memang Doc Ock ini datang dari universe yang berbeda. Jelas dia langsung bilang kalau lu bukan Peter Parker karena Peter Parker di sini berbeda wajahnya dengan Peter Parker yang dia kenal. Dari sini dia menghentikan penyerangannya karena ngerasa salah orang. Ditambah lagi nanotech Iron Spider yang udah diserap sama tentakelnya Doc Ock bikin Doc Ock jadi lebih kalem lah. Nah, di sini mungkin Peter diselamatkan sama Dr. Strange dengan bawa Doc Ock atau mungkin Peter ngajak Doc Ock ke basement Sanctum Sanctorum dan berlanjut ke scene yang tadi. Next, di scene lain kita akhirnya bisa ngeliat first look dari karakter Green Goblin yang di trailer sebelumnya cuma kita lihat pumpkin bomnya aja dan kedengaran ketawanya doang. Nah, di sini tampil dengan kostum klasik dan glidernya dari film Spider-Man 1 tanpa perubahan apa-apa, yang sepertinya akan tetap diperankan sama Willem Dafoe. Nah, si Green Goblin ini juga mungkin ketarik ke MCU di saat dimana dia lagi gencar-gencarnya ngincer Spider-Man. Makanya di sini langsung deh Green Goblin ikutan nyerang Peter di jembatan bareng Doc Ock. Next, di scene lainnya, terlihat Spider-Man dengan kostum black gold suit yang di sini lagi berayun di antara sutet listrik dan pergi ke sebuah tempat di mana dia di sini lagi ngincer para villain yang akan diamankan lah sama dia. Nah, di mana di sini Electro terlihat lagi ngumpulin energi nih untuk membentuk tubuh barunya yang kemudian terlihat menyerang Peter dengan kekuatan listriknya. Nah, Black Gold Suit ini sebenarnya terinspirasi dari Anti-Oak Suit di game Spider-Man dan juga Invisible Suit dari komik Amazing Spider-Man yang basicnya punya kekuatan untuk menambah kekuatan dari Spider-Man sekaligus meningkatkan pertahanannya dari serangan apapun yang membuat suit ini tidak gampang hancur. Nah, seperti yang kita lihat di sini, Black Gold Suit ini punya kekuatan magic dari Dr. Strange yang kelihatan dari magic circle yang dikeluarin Peter dari device yang ada di bagian tangan kanan suit ini. Nah, suit ini adalah penggabungan antara teknologi dengan magic yang tentunya hasil kolaborasi antara Peter dan juga Dr. Strange. Peter tentunya masih memiliki akses ke teknologi Stark untuk menciptakan suit baru. Nah, suit baru Peter ini lalu ditambahi magic spell oleh Dr. Strange supaya Peter Parker bisa pakai magicnya Dr. Strange. Untuk apa suit ini diciptakan? Well, ini berhubungan dengan usaha Spider-Man dan Dr. Strange untuk mencari para villain-villain ini, mengurung mereka ke satu tempat dan nantinya akan dikembalikan ke universe mereka masing-masing. Jadi bisa aja ini adalah suit untuk membantu Spider-Man dengan mudah menjebak para villain untuk masuk ke dalam magic portal yang mengarah ke penjara tempat Dr. Strange mengurung para villain ini. Dimana di penjara itu di trailer sebelumnya kita bisa ngelihat sekilas ada Lizard dan Doc Ock di trailer ini. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail di bagian dada suit ini terdapat handphone dan beberapa kabel yang diselotip. Nah, di layar handphone terlihat video call dari Ned dan MJ yang sepertinya mengarahkan Peter kemana dia harus pergi. Misi Peter di sini pastinya dibantu sama Ned dan MJ dan bekerja secara tim dan secara manual tanpa bantuan dari AI manapun, entah AI Karen ataupun Edith. Nah, ini sepertinya berhubungan dengan magic spell yang diberikan di suit ini yang mungkin membuat AI tidak bisa berfungsi dengan baik, makanya Peter kudu dibantu secara manual sama Ned dan MJ. Nah, tim ini sendiri diminta sama Dr. Strange di scene berikutnya nih, dimana di sini Dr. Strange nyuruh Peter untuk secepatnya menyelesaikan masalah ini dengan bilang Scooby-Doo di scrap. Dimana ini tentunya nge-refer ke kartun Scooby-Doo yang bercerita soal Scooby-Doo dan timnya yang selalu nangkepin penjahat dan menyelesaikan berbagai masalah dan case yang mereka terima. Nah, di dalam dialog itu, MJ yang kita tahu sarkas akhirnya ngebela Peter dan bilang sama Dr. Strange kalau ini secara teknis kesalahan dari Dr. Strange juga. Dan nyuruh Dr. Strange buat lebih sopan minta tolong ke mereka dengan bilang please atau tolong. Well, kekacauan ini memang salahnya Dr. Strange ya, karena menggunakan mantra yang sebenarnya berbahaya dan memiliki side effect yang bisa dibilang fatal. Cuma karena yang minta Peter Parker, ya si Peter lah yang disalahin. Memang kurang ajar nih si dukun ini ya.
Tapi bukan berarti Dr. Strange tinggal diam. Mereka sepertinya membagi tugas di mana Dr. Strange juga keluar untuk mencari keberadaan dari para villain ini. Dan juga Peter Parker diberikan misi yang sama. Oke, lanjut ke scene selanjutnya, di mana terlihat patung Liberty yang dikonstruksi ulang dengan ditambahkan shield Captain America dan diberi nama sebagai The Heaviest Avengers. Nah, ini sepertinya dilakukan sama pemerintah Amerika untuk peringatan penghargaan kepada para Avengers, khususnya Captain America, yang sangat berjasa bagi Amerika bahkan dunia dengan mengembalikan separuh dari populasi yang hilang karena snap Thanos. Nah, patung Liberty ini kalau dilihat di scene selanjutnya akan jadi lokasi final fight antara Spider-Man dengan para villainnya, karena mungkin lokasi ini paling aman dan jauh dari keramaian. Terlihat juga awan hitam dan petir yang menyambar di belakang patung Liberty, di mana ini sepertinya menunjukkan kehadiran dari sosok Electro. Scene lalu berpindah ke sebuah gedung yang dikelilingi sama mobil polisi dan media dari Wipe dan juga Daily Bugle, di mana di sana terlihat J. Jonah Jameson, reporter sekaligus host dari Daily Bugle.net yang di sana mungkin sedang meliput kejadian. Karena kalau kita ngelihat dari bangunannya, ini sekilas mirip dengan kantor polisi yang didatengin sama Peter Parker. Di sini ini J. Jonah Jameson sendiri tampil dengan pakaian yang mirip dengan pakaian J. Jonah Jameson di film Spider-Man 3. Dan terlihat wajahnya yang senang karena dia bisa dapat bahan berita baru setelah ngelihat secara langsung kehadiran Electro dan Sandman yang muncul dalam bentuk badai pasir dan listrik yang kemudian lari dan berpencar di kota New York. Di sini kita bisa melihat Electro yang dengan cepat bisa berpindah dengan kemampuan listriknya. Lalu pindah lagi ke scene berikutnya, kita bisa ngelihat Peter yang ngobrol sama Doc Ock. Dimana di sini Doc Ock ngasih tahu ke Peter kalau dia terbang ke arah kegelapan dan bertarung melawan hantu. Yang kemudian di scene lainnya dijelaskan sama Dr. Strange kalau villain-villain yang datang ke MCU adalah villain-villain yang mati saat bertarung dengan Spider-Man. Di mana beberapa villain ini di film sebelumnya emang kita lihat mati saat melakukan final fight dengan Spider-Man. Doc Ock mati, Green Goblin mati, dan mungkin beberapa villain lainnya yang belum ditunjukkan di trailer ini juga memiliki takdir kematian di tangan Spider-Man. Kecuali Sandman yang nasibnya belum jelas di film Spider-Man 3, Lizard yang gak mati di film Amazing Spider-Man, dan Electro yang juga belum jelas mati atau gimana nasibnya. Nah, villain yang ada di No Way Home ini sebenarnya adalah variant dari villain Spider-Man yang ada di Universe Spider-Man Sam Raimi, di Amazing Spider-Man, dan Universe Spider-Man yang tidak diceritakan lainnya. Nah, para villain ini tentunya membuat Nexus event saat pindah ke MCU, dan beberapa di antara mereka harusnya ditakdirkan mati, tapi mereka malah survive. Padahal seperti yang dibilang sama Dr. Strange di scene lainnya, kematian ini udah jadi jalan takdir mereka, yang artinya kematian mereka ini seharusnya adalah absolute point yang harus terjadi di universe mereka masing-masing supaya bisa berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang dijelaskan di series What If episode 4. Artinya, para villain yang sudah ditakdirkan mati ini, di film ini juga akan tetap mati. Makanya di final fight di patung Liberty, kita cuma ngeliat 3 villain, Sandman, Electro, dan Lizard, yang memang tidak ditakdirkan mati. Sedangkan untuk Doc Ock dan Green Goblin, sepertinya di titik itu sudah menghadapi kematian atau sudah mati. Nah, scene Dr. Strange yang ngejelasin ke Peter ini menjadi awal konflik antara Peter dan Dr. Strange, di mana Peter lalu mengambil kotak magis milik Dr. Strange yang lalu rebutan dan lalu kejar-kejaran sampai keluar sampai ke Mirror Dimension. Di mana si Peter di scene lain mencoba untuk membawa pergi kotak ini yang lalu ditarik sama Dr. Strange yang sekaligus mengeluarkan astral projection dari tubuh Peter. Seperti yang dulu pernah dialamin sama Dr. Strange waktu dikeluarin astral projectionnya sama Ancient One, dan juga dialamin sama Hulk waktu dikeluarin astral projectionnya sama Ancient One juga. Nah, kotak magic ini sendiri memang masih jadi misteri peruntukannya untuk apa. Dari lambang Seal of Vishanti yang ada di kotak ini, udah pasti fungsinya adalah untuk melindungi sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, sejauh ini ada 2 teori yang memperkirakan kotak apa ini. Pertama, kotak ini adalah penjara mini yang berfungsi mengurung para villain, yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikan para villain ke universe-nya masing-masing. Dan yang kedua, berisi mantra yang di awal membuat dunia lupa Spider-Man adalah Peter Parker.
Nah, ini bisa dilihat dari ledakan yang terjadi di konstruksi patung Liberty, di mana ledakan ini sama seperti ledakan saat pertama kali Dr. Strange melakukan kesalahan dengan ritualnya. Nah, di trailer ini dan sebelumnya, kita melihat Dr. Strange yang mencoba mengecilkan kekuatan magis yang tadinya meledak. Nah, ini adalah mantra hasil dari ritual yang dilakukan Dr. Strange yang lalu dikurung dalam magic box dengan lambang Seal of Vishanti. Nah, bisa juga ledakan di patung Liberty ini adalah ledakan terbukanya kotak ini yang ternyata berisi para villain. Makanya fight antara Spider-Man dengan para villain Spider-Man terjadi di patung Liberty. Karena kotak penjara itu terbuka di lokasi ini yang lalu melepaskan villain-villain ini sebelum ritual Dr. Strange dilangsungkan untuk mengembalikan mereka ke universe mereka masing-masing. Nah, konflik antara Peter dan Dr. Strange terjadi karena box ini menyangkut dengan nasib para villain, di mana Dr. Strange ingin meluruskan takdir mereka yang harusnya mati, entah dengan membunuh mereka atau dengan memaksa mereka kembali ke universe-nya untuk nantinya mati dibunuh Spider-Man di universe masing-masing. Karena Peter di sini terlalu baik dan mungkin dipengaruhi sama salah satu villain yang mengaku kalau mereka nggak bersalah saat dibunuh Spider-Man, ini kemudian membuat Peter jadi empati sama villain-villain ini dan memutuskan untuk mencuri kotak magis yang menyimpan para villain ini supaya Peter bisa membebaskan mereka dari takdir kematian mereka yang dibunuh Spider-Man. Berikutnya, terlihat fighting scenes yang terjadi antara Spider-Man dengan Green Goblin di gedung yang dikelilingi sama polisi dan media. Di mana di sini terlihat Spider-Man yang gagal menghentikan aksi Green Goblin untuk meledakkan gedung itu dengan pumpkin bomb, yang justru meledak tepat di depan wajah Peter, persis seperti yang terjadi sama Spider-Man Tobey di film Spider-Man pertama. Next, di beberapa scene lain, dimulailah aksi kejar-kejaran dari Peter yang ngebawa kabur kotak magis dari Dr. Strange, di mana Dr. Strange terlihat menggunakan kekuatannya untuk bisa menghentikan aksi Spider-Man, dimulai dengan menggunakan portal sling, mengeluarkan bentuk astral Spider-Man, ngikat dia dan ngebawa Peter ke Mirror Dimension sambil nasihatin dia soal konsekuensi tindakannya. Cuma ya namanya Peter kelewat baik dan masih polos, tetap aja masih percaya sama para villain ini dan pengen ngelindungin mereka. Dimana di scene lainnya terlihat dia mencoba nego dengan Dr. Strange dengan nanya apakah nggak ada cara lain, yang kemudian dijawab sama Dr. Strange nggak ada, dan bilang kalau mereka itu berbahaya bagi universe ini. Nah, Dr. Strange sendiri kemungkinan menganggap para villain ini berbahaya bukan karena aksi kejahatan dan kekacauan yang mereka lakukan, tapi karena kehadiran mereka di universe ini yang sepertinya memicu terciptanya paradoks atau colliding antara universe yang tentunya akan menghancurkan universe MCU. Dan dimulai dari kegilaan ini, Dr. Strange nantinya bakal membereskan satu persatu semua masalah multiverse hingga ke film solonya nanti. Scene lain memperlihatkan kita Aunt May yang lagi berlari di sebuah gedung kantor polisi, di mana ini mungkin adalah gedung yang sama dengan gedung yang diserang Sandman dan Electro, di mana dia mungkin sedang mencoba menyelamatkan Peter yang ditahan di gedung kantor polisi ini. Dan di luar gedung kita bisa melihat Happy bersama pasukan di Odyssey yang di sini sepertinya datang buat nganterin Aunt May ke sini buat menyelamatkan Peter. Atau bisa juga di sini Aunt May yang dikejar, mungkin dikejar sama Green Goblin. Apalagi karakteristik dari villain Spider-Man adalah kerap kali mengincar orang-orang terdekat Spider-Man untuk memancing emosi dari Spider-Man, yang tentunya Aunt May pasti jadi inceran. Mungkin dikejar sama Green Goblin, sama seperti Green Goblin yang pernah menculik Aunt May Peter di film Spider-Man-nya Sam Raimi. Next scene kita ditunjukkan dengan Electro yang lagi ngelawan Spider-Man di patung Liberty, di mana di sini Electro tampil dalam bentuk manusianya yang pakai baju teknisi dan device di tubuhnya, yang sepertinya di sini dia pakai buat kembali ke bentuk manusia dan mengontrol kekuatan listriknya. Yang menarik, kekuatan listrik Electro ini mampu membentuk topeng yang mirip dengan topengnya di komik, yang bikin Electro jadi lumayan komik akurat. Nah, tapi kenapa bentuk Electro ini berbeda dengan Electro di Amazing Spider-Man? Karena Electro ini tidak berasal dari universe Amazing Spider-Man itu. Nah, multiverse memberikan possibility adanya banyak versi universe yang eksis. Dan gak hanya 3 universe Spider-Man yang kita tahu ya, tapi ada banyak universe. Dan beragam villain yang datang nantinya pun datang tidak hanya dari 3 universe aja, tapi dari banyak universe dan mungkin di universe yang ceritanya belum pernah kita dengar.
Electro sendiri di sini ini ternyata nyerang Doc Ock dan bilang kalau kau tak akan mengambilnya dariku. Karena di sini Electro pengen banget balas dendam ke Spider-Man, dimana ini bisa jadi tanda kalau Doc Ock sepertinya di momen itu lagi menyelamatkan Peter dari serangan Electro. Meskipun pada awalnya Doc Ock sempat musuhan sama Spider-Man dan menghajar dia habis-habisan. Selanjutnya terdengar dialog dari Goblin yang mengatakan ke Peter, Peter, kamu sudah berjuang. Kamu punya semua yang kamu inginkan. Sementara dunia memaksamu untuk membuat pilihan. You're struggling. Damn everything you want. Nah, perkataan Green Goblin ini sebenarnya menggambarkan karakteristik dari Spider-Man, baik itu di film atau di komik, yang selalu dihadapkan sama sebuah dilema untuk memilih antara kebahagiaannya sendiri atau keselamatan orang lain. Next, kita bisa ngeliat Goblin versi lain yang tampil dengan kostum yang berbeda dengan hoodie dan kacamata Google. Dimana kalau kita lihat sekilas ini mirip dengan Goblin versi Harry Osborn, baik itu yang muncul di film Spider-Man 3 atau Amazing Spider-Man 2. Tapi asumsi gua ini bukan Green Goblin dari universe itu. Ini bisa jadi adalah Green Goblin lain yang adalah Ned Leeds dari universe lain yang jadi Hobgoblin. Dimana ini bisa diasumsikan dari bocoran foto yang beredar yang menunjukkan Ned di set syuting dengan riasan muka warna hijau dan lagi make kostum mocap. Ditambah transformasi tubuhnya yang sekarang udah jadi lebih kurus dan keinginannya di salah satu interview buat jadi karakter Hobgoblin. Ini makin jelas nih ngasih tanda kalau Hobgoblin mungkin akan diadaptasi di film ini dan akan jadi alter ego dari sosok Ned dari universe lain. Di komik, Hobgoblin sebenarnya bernama Roderick Kingsley, di mana ada satu storyline yang menceritakan bagaimana Roderick menculik Ned Leeds yang saat itu bekerja di Daily Bugle dan sedang membuntuti Hobgoblin. Ned diculik dan di-brainwash untuk percaya kalau dia adalah Hobgoblin yang lalu bertindak menjadi villain selayaknya Hobgoblin dan di-framing di depan publik. Adaptasi storyline yang berbeda tentunya bakal diceritakan mungkin lebih sangar di mana dia beneran nih jadi Hobgoblin. Dan Hobgoblin versi Ned ini akan menarik banget untuk dimunculkan di film ini karena akan ada kaitan emosional antara Peter dengan si Hobgoblin versi Ned ini. Scene berikutnya nunjukin kita Peter yang di sini ketemu sama Aunt May dan bilang kalau ini semua salahku dan aku tidak bisa menyelamatkan semuanya. Nah, kalimat ini sebenarnya adalah penggambaran dari kelemahan fatal dari Spider-Man yang selalu mengedepankan egonya untuk menyelamatkan banyak orang, meskipun itu nggak bisa dia lakukan dan justru berdampak negatif ke orang yang berusaha dia selamatkan. Di sini Peter mencoba untuk menyelamatkan semua villain yang terjebak di MCU, tapi tentunya dia nggak bisa menyelamatkan semuanya, karena mungkin terlalu banyak dan para villain yang sulit untuk dikontrol. Next scene, kita bisa melihat scene pertarungan epik antara Spider-Man melawan Electro bersama Lizard dan Sandman yang akhirnya bisa kita lihat nih first look-nya. Nah, adegan ini sebenarnya agak kontroversi dan menjadi perbincangan hangat dari kemarin. Tapi gue bahas suitnya dulu. Di sini Spider-Man memakai suit baru dengan ornamen emas dan juga warna biru dan merah. Suit ini adalah suit baru Integrated Suit yang merupakan perpaduan antara Iron Spider Suit dengan suit merah birunya dan masih dilengkapi dengan nanotech karena suit ini juga mampu mengeluarkan spider leg di bagian belakang Spider-Man dan juga sayap di bagian lengan dan juga punggungnya. Nah, ini artinya di film ini Spider-Man akan memiliki 4 kostum. Kostum pertama adalah hitam merah dari film sebelumnya, kostum Iron Spider Suit, kostum hitam emas, dan kostum Integrated Suit dengan warna merah, biru, dan emas. Nah, kita bahas nih soal scene kontroversi ini. Di sini ini pertarungan di Liberty antara 3 villain ini dengan Spider-Man, kita bisa melihat ada yang aneh. Nah, terlihat ada Electro di bagian atas, Sandman di tengah, dan Lizard di bagian bawah, meloncat dan menyerang Spider-Man di waktu yang bersamaan. Nah, posisi Spider-Man Tom Holland ada di bagian tengah. Anehnya, arah pandang dari Electro dan Lizard ini tidak langsung menuju ke Spider-Man yang ada di tengah, tapi justru ke depan mereka yang di trailer ini jelas-jelas kosong dan gak ada sosok apa-apa di situ. Nah, mencurigakan banget kan? Nyerang siapa mereka coba nih? Di sini udah jelas banget kalau ada sosok yang sengaja diumpetin sama pihak studio yang tentunya sosok ini adalah 2 Spider-Man yang memang ditunggu-tunggu oleh fans. Nah, di trailer yang sama tapi dirilis di Brazil justru dengan joroknya nunjukin scene yang lebih aneh lagi nih.
Di versi trailer Brasil terlihat di scene yang sama, The Lizard seperti ada yang nonjokin nih sama sosok yang nggak kelihatan. Dimana ini membuat para fans banyak berspekulasi kalau dalam adegan ini Spider-Man bukan cuma sendiri nih, tapi ditemenin sama 2 Spider-Man lain yang akan ngebuat fight scene ini jadi 3 lawan 3. Dan 2 sosok Spider-Man di sini sengaja dihilangkan secara CGI untuk nantinya jadi elemen of surprise di filmnya nanti. Dari berbagai clue yang ada, dimulai dari foto leak Andrew Garfield, foto leak 3 Spider-Man di tempat yang sama, semuanya sama-sama berada di sebuah tempat dengan tiang scaffolding yang biasanya digunakan untuk proyek pembangunan. Dan disinilah lahir teori scaffolding. Dan dari berbagai leak itu makin kesini makin meyakinkan nih, karena di trailer ini di scene yang agak aneh tadi, ini berada di tempat konstruksi patung Liberty yang di situ juga ada banyak tiang scaffolding. Gak mungkin kebetulan kan ada scaffolding di set foto dan di trailer ini. Ini tentunya memperjelas keterlibatan dari 2 Spider-Man lainnya di film ini dan memberikan angin cerah untuk mempercayai kalau 3 Spider-Man benar-benar akan muncul di sini. Tapi jangan terlalu berharap juga, karena kalau kita berekspektasi tinggi kalau 3 Spider-Man akan muncul, tapi di filmnya malah nggak muncul, kita pastinya bakal kecewa. Walaupun di sini udah fix banget sih bakal ada. Scene berikutnya terlihat shield Captain America yang dipasang ke patung Liberty lalu runtuh, yang membuat Ned dan MJ yang berada di lokasi itu terjatuh dari bangunan konstruksi. Ned bisa memegang tiang sedangkan MJ jatuh bebas. Ini membuat Peter langsung merasakan bahaya yang dialami MJ dan langsung bergegas melompat untuk menyelamatkan MJ yang sudah terjun bebas. Scene ini mengingatkan kita dengan scene yang hampir mirip-mirip dengan scene di film Amazing Spider-Man 2 di saat Gwen Stacy yang terjatuh yang berusaha ditangkap Spider-Man dengan jaringnya namun gak berhasil yang membuat Gwen tewas. Karena mengambil scene yang nyaris sama, gue langsung berasumsi kalau ini bisa jadi adalah momen kematian bagi MJ. Tapi kayaknya enggak ya, gak lucu juga sih masa matinya samaan begitu. Nah, MJ di sini berhasil diselamatkan di mana scene tangan Spider-Man yang udah deket banget dengan tangan MJ yang bikin yakin kalau MJ ini bakal berhasil diselamatkan. Oke, kalau kalian yang mikir kalau itu adalah tangannya Andrew Garfield yang nyelamatin MJ, itu bukan. Ada juga momen saat MJ dan Ned terjatuh di sebelah Ned, sekilas ada tangan yang banyak diduga fans sebagai tangannya Spider-Man. Menurut gue itu juga bukan, karena itu kayak kain aja gitu. Tapi bisa jadi sih anjir, ini jorok banget sih kalau misalnya ngedit jorok begini, aduh. Tapi emang udah jadi kebiasaan Marvel ya untuk menghilangkan karakter-karakter kunci di trailernya karena akan berpotensi merusak experience dari penonton karena keburu ketahuan semua plotnya. Scene penutup memperlihatkan efek warna ungu yang terjadi di langit dan Doctor Strange bilang mereka mulai berdatangan dan aku tidak bisa menghentikan mereka. Nah, kejadian ini terjadi bukan karena magisnya Doctor Strange, bukan karena villainnya Spider-Man, tapi di momen inilah multiverse pecah yang terjadi bareng sama pecahnya multiverse di episode terakhir series Loki. Bisa dilihat dari warna ungu yang sama dengan warna yang ada di tempat He Who Remains. Dan ini di luar kendali dan kekuatan Doctor Strange. Inilah yang kemudian menjadi awal dari Multiverse of Madness, di mana permasalahan pertama aja belum kelar, tiba-tiba muncul masalah kedua yang jauh lebih besar. Jadi bisa dipastikan kalau scene ini berada di paling akhir di ending film Spider-Man No Way Home. Dan ending dari film ini gak akan berakhir dengan happy ending, justru bakal diakhiri dengan masalah untuk diselesaikan di film berikutnya. Masalah yang besar tentunya, tapi ini justru membuka posibilitas tidak terbatas untuk terhubung dengan berbagai macam universe, baik itu yang masih bersinggungan dengan MCU seperti What If, atau dari franchise lain dari luar seperti Sony Spider-Man, X-Men, di mana karakter di dalamnya entah itu hero atau villain punya kesempatan untuk melakukan crossover dengan karakter yang ada di MCU. Kalau Spider-Man Andrew dan Spider-Man Tobey muncul di film ini, sepertinya mereka juga bakal melihat fenomena ini bersama Spider-Man Tom Holland dan Doctor Strange di akhir film, dan sama-sama akan panik dan kebingungan melihat peristiwa pecahnya multiverse. Dan kalau begitu, mau nggak mau mereka juga harus ikutan untuk mencari cara menyelesaikan masalah ini. Yang bisa aja nantinya Andrew dan Tobey bakal lanjut terus dan muncul lagi di project film berikutnya.
Itu pun kalau mereka muncul. Tapi kalau kemunculan mereka nggak lanjut di film berikutnya, ya film ini hanya akan menjadi fan service aja. Yang akhirnya terus bakal kemana dong dua Spider-Man itu? Mati dong kalau nggak lanjut. Ya sebenarnya harapan gue pribadi pengennya bukan cuma ada dua Spider-Man dari film sebelumnya aja yang muncul, tapi Spider-Man lain dari universe yang gak pernah diceritakan sebelumnya. Bahkan baiknya muncul Spider-Man baru yang nantinya bakal jadi cerita menarik ke depannya, seperti Miles Morales, atau Spider-Gwen, atau Silk, atau Spider-Link, atau Spider-Man 2099, bahkan Spider-Girl. Dibandingkan dua Spider-Man sebelumnya yang gak akan ada kelanjutan ceritanya di film berikutnya. Munculnya dua Spider-Man yang ditunggu-tunggu ini hanya akan menjadi fanservice sekaligus membuat canon dua versi film sebelumnya. Dan setelah tayangnya film ini, dua trilogi film sebelumnya pasti akan banyak mendapatkan penonton lagi. Apalagi penonton-penonton baru generasi-generasi sekarang yang belum pernah nonton film itu. So, ada yang kurang nggak dari trailer breakdown kita kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya kalau mungkin ada yang ke-skip sama gue. So, itu dia trailer breakdown kita kali ini dan akan ada satu trailer lagi yang bakal dirilis menjelang filmnya nanti. Di bulan depan katanya. Dan doain aja bulan depan kita bakal bikin nobar bareng Kramax, Daily Screen dan juga Play Stop Rewards untuk meramaikan film ini. So tungguin aja infonya di sosial media kita lainnya. Bisa follow gue @riantrends atau bisa follow @breakdown.universe. So itu dia breakdown kita kali ini. So ya udahlah, tutup aja videonya udah dari tadi. Ini 30 menit. Tutup sekarang lah ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan di dislike. Pokoknya sampai ketemu di video selanjutnya. Keep exploring the multiverse.